Teman-teman pasti udah nggak asing lagi dengan salah satu brand fast fashion yang ternama di dunia, yaitu Zara. Brand ini dikenal dengan kecepatan produksinya, trennya yang selalu up to date, serta harganya yang bisa dikatakan relatif terjangkau. Tapi, di balik gemerlapnya industri fast fashion, ada sebuah kisah yang bisa menggugah kesadaran kita mengenai etika. Beberapa tahun lalu, seorang pelanggan Zara di Istanbul menemukan lebar tersembunyi di dalam pakaiannya. Isinya bukan tentang bagaimana perawatan bahan dari produknya ataupun harganya, melainkan sebuah kalimat yang menyebutkan, "Saya yang membuat produk ini, tetapi belum dibayar selama 3 bulan." Awalnya mereka mengira bahwa hal ini merupakan prank atau sebuah hoaks. Tetapi itu merupakan sebuah protes nyata dari para pekerja Bravo Tekstil yang merupakan mitra Zara di Turki yang bangkrut secara tiba-tiba. Dari sinilah muncul pertanyaan besar, apakah Zara sebagai brand besar punya tanggung jawab atas kejadian ini? Secara hukum mungkin mereka bisa dikatakan sebagai aman, tetapi secara moral apakah cukup untuk dikatakan sebagai bukan salah kami? Nah, hari ini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Armando Gomas, Erika Meliana, Fayo Alfitrah, Ivan Alfredo, dan saya sendiri, Eren Hadijah Putri Jasmine, akan mengajak teman-teman untuk melihat lebih dalam tentang dilema etika yang dihadapi oleh Zara dalam kasus ini. Dan juga kita akan membahas hal apa saja sih yang bisa kita pelajari melalui kisah ini. Teman-teman pasti udah penasaran. Yuk kita simak kisahnya lebih lanjut. Oke, kira-kira apa sih inti permasalahan yang dihadapi Zara dalam kasus ini? Untuk ringkasnya, itu pada tahun 2017 kemarin, pelanggan Zara di Istanbul menemukan label protes tersembunyi dari pekerja Bravo Tekstil, pemasok yang bangkrut dan meninggalkan 140 pekerja tanpa gaji. Meski Zara telah memenuhi kewajiban hukumnya, publik menuntut tanggung jawab moral. Kampanye Justice for Bravo Workers mendapat dukungan yang luas. Namun, respon Zara berupa dana bantuan hanya menutupi 25% dari klaim, sehingga menimbulkan kecewaan dan dilema etis bagi perusahaan. Di sini ada 6 key points dari permasalahan yang dialami Zara. Yang pertama untuk latar belakang Bravo Textile sendiri, yang merupakan pemasok Zara yang mendadak bangkrut, disertai pemilik yang kabur, yang berdampak menjadi 140 pekerja kehilangan 3 bulan gaji dan pesangon tanpa dilindungi hukum. Kemudian untuk Justice for Bravo Worker sendiri, merupakan petisi daring yang viral di media sosial, yang kemudian mendapatkan 270.000 tanda tangan. Kemudian respon Zara itu membentuk Harsifan, namun tetap dikecam oleh pekerja dan juga serikat buruh. Kemudian muncul dilema etika, di mana apakah akan mengedepankan reputasi dan kepercayaan konsumen dalam risiko. Kemudian untuk konteks industri sendiri, itu Zara harus dituntut dan menuntut untuk produksi cepat dan murah, namun dengan tekanan terhadap sustainability. Untuk takeaway sendiri, itu Zara di sini menghadapi tekanan etis besar akibat pemasoknya, Bravo Tekstil tadi, bangkrut dan meninggalkan 140 pekerja tanpa gaji dan juga pesangon. Meskipun Zara secara legal tidak bersalah, publik tetap menuntut tanggung jawab moral karena keterlibatannya tidak langsung dalam rantai pasok yang terjadi. Next. Oke, yang selanjutnya kita mungkin akan membahas lebih dalam lagi mengenai permasalahan yang ada di Zara tersendiri. Nah, untuk deskripsi awal dalam kasus Zara yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, merupakan permasalahan yang pada fakta utamanya mencangkup kebangkrutan tiba-tiba pada pemasoknya di bulan Juli tahun 2016 dan meninggalkan 140 pekerja tanpa upah dan pesangon serta kampanye pekerja dengan menyisipkan label protes di produk Zara. Dan dalam hal ini terdapat dua perspektif dari perspektif Zara sendiri dan perspektif dari pekerja. Untuk perspektif sejarah, Zara berargumen bahwa mereka telah memenuhi kewajiban kontrak dengan Bravo Tekstil dan menyalahkan pemilik Bravo yang menghilang tanpa membayar pekerja. Dan dalam hal ini Zara tuh juga sudah membentuk dana kesulitan bersama Mengo dan Next untuk membantu pekerja. Namun dalam hal ini itu nggak cukup karena hanya 25% saja yang dapat diklaim oleh pekerja. Sedangkan dari perspektif pekerja, mereka menganggap bahwa Zara itu adalah bos yang sebenarnya dan mereka punya kekuatan untuk menentukan standar kerja di pabrik pemasok. Sehingga
mereka juga akan menuntut kompensasi penuh atas upah yang belum dibayar. Dalam hal ini akan memunculkan isu yang terjadi. Terdapat 3 hal di mana ada isu legal, etis, dan reputasional. Dalam isu legal, ketiadaan perlindungan hukum bagi pekerja tekstil Turki saat kebangkrutan yang akan dibahas oleh teman saya selanjutnya. Dan dalam hal etis, secara etis ada perbedaan antara tanggung jawab Zara menurut kontrak dan tanggung jawab moralnya, sehingga secara hukum mungkin Zara tidak wajib, tetapi secara moral banyak orang menganggap Zara tetap punya kewajiban membantu pekerja yang mungkin terdampak. Dan untuk secara reputasional, ini mengakibatkan dampak buruk karena adanya kampanye media sosial yang dilakukan oleh masyarakat sehingga akan membuat nama Zara semakin buruk. Dan dalam hal ini juga terdapat trade-off yang terjadi nih, di mana yang pertama ada reputasi versus biaya, di mana Zara tuh bisa mendapat masalah reputasi kalau mereka mengabaikan tuntutan para pekerja, tapi kalau mereka memberikan kompensasi yang penuh, itu juga bisa jadi masalah karena di kedepannya bisa terjadi kasus yang serupa. Sedangkan untuk strategi jangka panjang, Zara itu perlu memutuskan apakah mereka tuh harus memperketat pemantauan pemasok atau mereka harus mengubah model bisnis nih untuk menghindari ketergantungan pada pemasok yang mungkin beresiko. Intinya adalah dalam hal ini kasus Zara versus Bravo Tekstil ini menyoroti konflik antara tanggung jawab yang legal dan moral seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Dan dalam hal ini juga terdapat perspektif bahwa Zara sudah melakukan tanggung jawabnya, sedangkan dari perspektif pekerja mengatakan bahwa Zara yang harusnya mengatur segalanya. Untuk mengetahui lebih lanjut, akan lebih dalam lagi dijelaskan oleh teman saya yang selanjutnya. Selanjutnya, setelah kita melihat berbagai permasalahan dan analisis yang dilakukan oleh teman-teman saya sebelumnya, lantas bagaimana sih pandangan kasus ini jika dikaitkan dengan konsep dan teori etika bisnis? Melihat beberapa isu utama yang sudah dijelaskan sebelumnya, di sini kami melakukan beberapa analisis berdasarkan 3 komponen khusus. Yang pertama adalah pertanggungjawaban pihak Zara. Seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa di sini pihak Zara menolak pertanggungjawabannya terhadap status para pekerja karena dirinya merasa sudah sepenuhnya memberlakukan tanggung jawab yang sesuai hukum kepada Bravo Tekstil, alias Zara merasa ketika dirinya sudah melakukan semua tanggung jawabnya secara hukum kepada Bravo Tekstil, artinya Zara sudah sepenuhnya bertanggung jawab kepada para pekerjanya. Namun nyatanya di sini ada masalah etika yang muncul dari pihak Zara, yang mana yaitu denial of responsibility dan improper framing, yang mana Zara justru menyerahkan kesalahannya secara penuh kepada Bravo Tekstil dan mengatakan bahwa sudah memenuhi kewajibannya secara kontraktual, yang mana sebenarnya ini tidak beretika. Kemudian yang kedua adalah dari segi kegagalan manajemen dan rantai pasoknya, yang mana di sini sudah dijelaskan oleh Armando sebelumnya bahwa masalah ini menunjukkan bahwa meskipun Zara sudah memiliki sistem yang traceable dan sustainability, nyatanya tidak terimplementasi dengan baik. Hal ini ada masalah etika di dalamnya, yang mana berkaitan dengan moral competence dan ethical culture, yang mana ethical dilema yang ditimbulkan oleh Zara itu tidak diselesaikan dengan baik dan adanya rendahnya koordinasi yang menunjukkan CSR perusahaan belum tertanam secara baik di internal perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah penanganan separuh jalan, yang mana meskipun Zara pada awalnya menolak keras, tetapi Zara kemudian melakukan tindakan khusus untuk menangani masalah ini, yang mana berupa hardship fund yang berupaya untuk memberikan beberapa gaji kepada para pekerjanya untuk memenuhi tanggung jawab sosialnya. Namun nyatanya Zara tidak mampu memenuhi seluruh tanggung jawab sosialnya karena hanya mampu sebesar 25%. Hal ini menunjukkan bahwa Zara mengalami dilema etika yang dari segi moral identity dan diffusing responsibility, yang mana identitas yang sudah dibangun oleh Zara melalui kegiatan-kegiatan CSR-nya akan rusak karena sikapnya yang tidak mampu memahami tanggung jawab seluruhnya pada masalah ini. Dari hal tersebut, ketiga isu utama ini mengakibatkan Zara mengambil jalan pada hal yang berperilaku tidak beretika. Next. Setelah kita melihat ketiga isu utama yang berkaitan dengan konsep maupun teori etika bisnis, di sini kami menganalisis secara keseluruhan pada kasus ini, yang mana dari segi the ethical decision making process, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, meskipun Zara pada awalnya menolak untuk mengakui bahwa ini adalah tanggung jawabnya, tetapi eh,
Perubahan tindakan dengan hardship fund itu menunjukkan bahwa peranannya pada tahap awareness dan judgment itu sudah ada. Tetapi ketika tahap intention yang mana dia melakukan hardship fund tetapi tidak sepenuhnya, ini menimbulkan adanya dilema etika pada pihak Zara untuk melakukan sepenuhnya karena mempertimbangkan profit dari perusahaan. Kemudian dari segi utilitarianism, di sini Zara perlu melakukan moral imagination pada jangka waktu yang panjang karena akan ada manfaat yang lebih besar yang akan diterima oleh pihak Zara ketika mampu memberikan kompensasi penuh pada para pekerja. Namun melihat perilaku Zara pada sekarang, ini menunjukkan bahwa Zara hanya mementingkan manfaatnya pada masa sekarang. Kemudian dari segi whistleblowing, seperti yang udah dijelaskan Jasmine sebelumnya bahwa ada tag rahasia yang disebarkan oleh para pekerja untuk para pelanggannya. Ini merupakan bentuk eksternal whistleblowing yang mana nyatanya para pekerja tidak pernah digubris oleh Zara untuk melakukan internal whistleblowing. Kemudian yang selanjutnya adalah deontologis. Zara perlu ingat bahwa manusia harus diperlakukan sebagai tujuan, bukan sebagai alat. Namun melihat peran Zara pada awalnya yang mana menggunakan metode searching dan merasa pekerja adalah tugas dan tanggung jawabnya dari Bravo Tekstil ini menunjukkan bahwa Zara sesungguhnya menjadikan para pekerjanya adalah sebuah alat, bukan sebuah tujuan, dan ini merupakan hal yang tidak beretika. Kemudian dari segi compensatory justice, Zara seharusnya paham pemberian kompensasi secara tepat kepada orang-orang atas kerugian maupun ketidakadilannya di masa lalu, yang mana adanya pemberhentian kerja oleh para pekerjanya itu seharusnya dilakukan kompensasi yang mana ini merupakan sebuah kewajiban. Kemudian yang terakhir adalah dari segi stakeholder teori, yang mana Zara perlu ingat bahwa fokus utamanya adalah kepentingan dan kesejahteraan semua pemangku kepentingan, yang pada akhirnya tidak tercermin karena Zara hanya mementingkan pihak-pihak tertentu. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa sebenarnya tindakan-tindakan beretika itu tindakan-tindakan yang seharusnya diambil oleh pihak Zara itu adalah kewajiban moral, bukanlah hanyalah sebuah saran yang harus dipertimbangkan oleh Zara untuk tidak melakukannya. Serta di sini perlunya peran penting dari para pemimpin untuk menentukan tindakan Zara selanjutnya agar beretika. Next. Setelah kita melihat analisis kasus terhadap konsep dan teori etika bisnis, di sini kami juga menganalisis analisis model bisnis Zara secara keseluruhan, yang mana Zara bergerak pada fast fashion yang mengedepankan kecepatan, efisiensi, dan trendy. Dalam hal ini juga sudah dijelaskan sebelumnya melalui Bravo Tekstil, Zara menggunakan metode outsourcing untuk memperkecil biaya produksinya melalui para pekerjanya. Tentu saja dari hal tersebut menunjukkan bahwa fast fashion yang dibuat oleh Zara ini adalah bisnis yang tidak etis. Karena dari segi three pillars, yaitu people, Zara melakukan eksploitasi tenaga kerja. Kemudian dari segi planet, banyaknya sampah yang dihasilkan yang bisa merusak lingkungan. Kemudian dari segi profit, nyatanya model bisnis ini hanya memberikan keuntungan dalam jangka pendek. Kemudian selanjutnya dari marketing ethics yang mana mempengaruhi sikap pada para pelanggan. Di sini kita menyoroti dua hal dari segi overconsumption. Di sini Zara mengedepankan harga murah dan model beragam. Kemudian dari segi irrational behavior tentu saja dengan hal tersebut Zara memainkan emosi pelanggan untuk terus membeli produknya. Dari hal tersebut, Zara mengalami tantangan yang begitu besar dalam prospeknya dalam jangka panjang. Next. Baik, terkait permasalahan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, maka kami dari kelompok 8 akan mencari solusi apa sih solusi dari berbasis etika yang dapat dilakukan oleh Zara. Pertama kita bagi menjadi 3 dulu, yaitu dari type of ethics-nya, dari current problem atau masalah sekarangnya, dan terakhir dari our solution, solusi dari kelompok 8. Pertama dari deontologis. Kita tahu tadi sudah disebutkan bahwa manusia harusnya diperlakukan sebagai tujuan, bukan sebagai alat. Tentunya, pengelakan tanggung jawab oleh Zara atas penderitaan pekerja Bravo Tekstil dengan dalih bahwa Bravo adalah mitra outsourcing yang harusnya tidak terhubung secara independen secara hukum dengan Zara. Harusnya, Zara secara terbuka langsung mengakui peran dan tanggung jawabnya, serta moral terhadap kondisi pekerja yang membuat produk mereka terlepas dari status hukum perusahaan dari pemasok yaitu Bravo. Yang kedua dari utilitarian, seharusnya pekerja hanya menerima kompensasi parsial dari dana kesulitan. Itu yang disebutkan Zara sebelumnya. Akan tetapi, solusi dari kami harusnya
Zara memberikan kompensasi penuh kepada pekerja sebagai bentuk tanggung jawab, karena tidak hanya dari pemasok saja, tapi harusnya dari pusat sendiri yang mengakui bahwa ini adalah kesalahan kami, maka inilah tanggung jawab kami, maka inilah hasil dari kompensasi kami. Yang ketiga dari responsibility, terkait tanggung jawab, kurangnya pengawasan terhadap pemasok yang menyebabkan pelanggaran hak pekerja termasuk upah yang tidak terbayar dan kondisi kerja yang buruk. Harusnya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam rantai pasok, termasuk kewajiban laporan berkala dan publikasi hasil audit antar pemasok kepada Zara. Yang keempat dari public ethic, rendahnya perlindungan hukum terhadap pekerja di negara pemasok seperti Turki. Tadi sudah disebutkan kalau salah satu yang pemasok dari Zara adalah pabrik Bravo di Turki, yang tentunya perlu adanya ratifikasi konvensi dari lembaga-lembaga dari buruh internasional, serta lemahnya akses terhadap dana jaminan upah. Harusnya Zara bekerja sama dengan organisasi buruh internasional seperti industri ALL dan ILO untuk mendorong ratifikasi dan implementasi perlindungan hukum pekerja di negara-negara seperti Turki, agar Zara dapat memberikan dukungan penuh pada penguatan jaminan upah nasional serta perlindungan hak-hak kerja. Yang kelima yaitu terkait kontrak etik. Kontrak kerjasama antara Zara dan pemasok tidak menjamin perlindungan hak-hak dari pekerja. Harusnya, Zara harus mengintegrasikan klausul perlindungan pekerja dalam setiap kontrak dengan pemasok, termasuk dari konsekuensi hukum yang jelas jika terjadi pelanggaran, serta menerapkan standar kerja yang sesuai dengan konvensi ILO dan ALL, serta juga menyiapkan whistleblowing secara eksternal maupun internal, agar kita bisa melihat dari kontraknya, semua hal kejadian ini tidak dapat diulang kembali. Yang terakhir terkait model bisnis dari Zara, yaitu fast fashion. Tentunya sangat disayangkan, seorang dari perusahaan pemimpin model dunia, Zara, menggunakan bisnis model fast fashion. Model bisnis fast fashion yang mendorong produksi massal dalam waktu singkat akan menciptakan tekanan besar pada pemasok dan menyebabkan praktik kerja eksploitatif tidak hanya kepada lingkungan tapi kepada pekerja. Tentunya Zara sebagai bentuk mengurangi risiko diversifikasi dari hal ini, harusnya mereka mengembangkan model slow fashion atau koleksi terbatas yang memprioritaskan kualitas, kesejahteraan pekerja, keberlanjutan, dan tekanan pada pemasok untuk memproduksi dengan cepat dan murah. Tentunya sebelum kepada kesimpulan, saya mewakili kelompok 8 mengatakan bahwa etika dalam bisnis bukan hanya soal kepatuhan hukum, tetapi juga tentang menjaga martabat manusia, tentang keadilan sosial, dan tentang keberlanjutan jangka panjang. Dalam kasus Bravo Tekstil, Zara memiliki kewajiban moral dan tanggung jawab sosial untuk memberikan konsekuensi penuh, memperbaiki sistem rantai pasoknya, dan menjadi pemimpin model etis di industri model global. Next. Setelah memahami kasus ini dan juga analisisnya berdasarkan berbagai prinsip etika, apa sih yang bisa kita simpulkan? Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun Zara telah melakukan pembayaran kepada pihak mitranya, yaitu Bravo Tekstil, namun masih ada para pekerja yang tidak mendapatkan hak mereka karena perusahaan tersebut bangkrut dan juga pemiliknya memilih untuk kabur. Para pekerja kemudian melakukan aksi protes dengan cara menyisipkan pesan ke dalam pakaian Zara agar publik mengetahui ketidakadilan yang dialaminya. Meskipun Zara tidak secara langsung mempekerjakan para pekerja tersebut, publik tetap melihat bahwa Zara memiliki tanggung jawab moral karena besarnya nama Zara dan juga pengaruhnya perusahaan ini. Situasi ini jelas merusak nama baik Zara, terutama karena selama ini perusahaan tersebut mengklaim bahwa ia mendukung hak asasi manusia dan juga prinsip keberlanjutan. Jika tidak ditangani dengan baik, konsumen bisa saja kehilangan kepercayaannya secara permanen. Lalu, bagaimana rekomendasi kita terhadap hal yang harus dilakukan oleh Zara? Yang pertama adalah untuk memulihkan reputasi dan juga membangun kepercayaan masyarakat kembali. Hal ini bisa dilakukan dengan cara memberikan kompensasi secara penuh kepada para pekerja Bravo Tekstil sebagai bentuk tanggung jawab moral Zara kepada karyawan-karyawan tersebut. Selain itu,
Zara juga perlu mengkomunikasikan secara terbuka mengenai langkah-langkah yang akan diambil dalam menangani kasus ini kepada pihak media dan juga pihak publik secara luas. Yang kedua, Zara juga perlu memperhatikan atau memperbaiki tata kelola dan juga SOP-nya dengan mitranya. Hal ini bisa dilakukan dengan memperkuat sistem pengawasan terhadap mitra dan juga melakukan audit dan pelaporan secara independen. Mitra juga perlu diseleksi secara ketat agar hanya yang dapat memenuhi syarat-syarat hak-hak pekerja yang dapat melakukan kerjasama dengan Zara. Zara juga kami sarankan untuk menyediakan kanal pelaporan secara langsung bagi berbagai buruh yang terlibat dan juga bekerja untuk Zara. Dan yang terakhir, Zara bisa memperkuat penerapan strategi keberlanjutan. Hal ini merupakan langkah jangka panjang yang perlu dilakukan oleh Zara untuk mengintegrasikan antara tanggung jawab sosial ke dalam kontrak bisnis dan juga kerjasama secara jarak panjang. Selain itu, perlu diterapkan prinsip-prinsip HAM internasional serta menekankan manfaat teknologi pelacakan untuk menjamin transparansi antara Zara dan juga mitranya. Next slide. Dari kasus ini, kita bisa belajar bahwa etika bisnis bukan hanya soal kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga bagaimana kita bisa memperlakukan sesama manusia dalam rantai operasional. Meski brand sekuat Zara bisa kehilangan kepercayaannya pada publik jika mereka mengabaikan nilai-nilai moral dalam pengambilan keputusannya. Maka dari itu, mari kita jadikan kasus ini sebagai refleksi bersama bahwa dalam dunia bisnis, keberhasilan sejati tidak hanya diukur dari keuntungan maupun profit, tetapi juga bagaimana dampak sosial yang ditinggalkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami terbuka untuk diskusi lebih lanjut. Sekian dari kelompok 8, terima kasih.